Teman-teman, mari kita naikkan satu pujian untuk kita mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, dan juga untuk ibadah ini kita naikkan pujian Dia Hanya Sejauh Doa. Ada hal-hal yang membuat kita gundah gulana ataupun khawatir di dalam kehidupan kita, kita datang kepada Tuhan karena Dia hanya sejauh doa. Shalom, selamat pagi teman-teman semua, anak-anak remaja yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Sehat semua? Ya, puji Tuhan ya. Kiranya kita selalu sehat dan selalu di dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Kasih dan kebaikan Tuhan boleh terus kita rasakan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak remaja yang mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kita masih ada sampai hari ini, kita masih diberikan kesehatan yang baik, kita masih disertai Tuhan, kita masih bisa melakukan banyak hal, bahkan dengan jiwa muda kita, dengan tubuh kita yang masih sehat, kita bisa melakukan
hal-hal yang boleh menyenangkan hati Tuhan, dan khususnya hal-hal yang digunakan untuk melayani Tuhan. Amin. Gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya selama kita masih hidup, selama kita masih muda, selama kita masih kuat, selama kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berbuat ini dan itu, bahkan masih memiliki daya ingat, daya pikir yang baik di masa muda kita berikan untuk Tuhan. Amin. Kita bersyukur untuk hari ini, di hari Sabat yang indah, Tuhan masih memberikan kita juga kesempatan untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Dan mari kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan ini seperti kita sedang duduk di bawah kaki Tuhan Yesus untuk siap mendengarkan firman-Nya. Oke, mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih setia dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau sudah menjaga memelihara kami ya Tuhan sepanjang 1 minggu ini. Luar biasa kami boleh merasakan kasih dan penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan hari demi hari. Siapakah kami manusia ya Tuhan? Kami hanyalah manusia yang berdosa, yang seringkali mendukakan hati-Mu, tetapi Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu mengenal kami, Engkau begitu peduli kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan, dan biarlah Tuhan kami boleh selalu rindu bertemu dengan Engkau di dalam doa-doa kami. Karena ketika kami berdoa, kami sedang berbicara dengan Tuhan, kami sedang membangun relasi pribadi yang intim dengan Tuhan. Dan kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menolong dan menopang kami untuk tetap menjaga kerinduan itu, dan bahkan kami boleh semakin lebih lagi mempunyai hasrat dan kerinduan untuk lebih mengenal Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami menyerahkan untuk waktu kami akan belajar firman Tuhan hari ini. Roh Kudus Tuhan, bekerjalah atas setiap kami masing-masing, agar kami dapat mengerti firman-Mu dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini, agar Roh Kudus Tuhan saja yang boleh berbicara melalui hamba-Mu ini, dan Kau boleh mempersiapkan hati setiap anak-anak remaja yang mengasihi Engkau ya Tuhan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Mari kita persiapkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Ya, teman-teman semua baca masing-masing di rumahnya ya, siapkan Alkitabnya. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. LAI memberi judul perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku akan membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikianlah firman Tuhan. Nah, teman-teman semua, tema kita hari ini adalah galau. Galau? Kok galau ya temanya ya? Ya, tentunya kita semua dalam masa-masa seperti ini sepertinya banyak yang galau, gitu ya. Pasti banyak yang mungkin banyak pikiran ya, banyak kekhawatiran, banyak hal yang membuat hati resah, galau, tidak nyaman ini, tidak nyaman itu, merasa pandemi ini pun kapan lah akan berlalu ya. Ingin cepat-cepat berlalu dan kembali lagi seperti yang dulu ketika kita menjalani kehidupan kita secara normal. Sekarang harus new normal, menjaga protokol kesehatan, kemana-mana sulit,
kemana-mana harus pakai masker, sesak nafas. Kita juga pelajaran sulit untuk menerima kalau secara daring. Rasanya sangat tidak nyaman, galau. Kalau orang anak muda bilang sekarang, aduh hatiku galau. Ya, banyak hal yang mungkin kita galaukan di dalam segala aspek kehidupan kita. Kalau bahasa kerennya di dalam tema kehidupan kita. Jadi kita punya tema nih ya. Kalau biasanya kita galau, mungkin respon kita masing-masing berbeda ya pastinya ya. Mungkin ada yang ketika galau dia ngomel-ngomel gitu ya, ngeluh. Bisa ngeluh sama teman, sama mama, sama papa, atau sama siapa saja. Ada juga yang mungkin hanya diam. Udah diam, stres, marah-marah ketika ada orang yang mengganggu dia karena dia rasa tersinggung. Kemudian ada yang mungkin menangis, ya, meluapkan kegalauannya dengan menangis. Ada mungkin yang dia datang kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Banyak hal tentunya yang kita lakukan ketika kita dalam kondisi galau. Nah, teman-teman, apa yang kita galaukan pada hari ini? Apa yang kita galaukan belakangan ini? Apa yang kita rasakan? Apakah ada kegalauan di dalam hati? Kekhawatiran yang membuat kita rasanya hidup saat ini itu sangat berat, sangat sulit, sangat tidak menyenangkan, bosan, boring, dan sebagainya. Kita bingung mau melakukan apa. Kita tidak bisa melakukan hal-hal yang kita sukai, yang seperti sebelum-sebelumnya. Kita sulit melakukan ini dan itu. Rasanya ingin gak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, teman-teman, di dalam situasi kondisi seperti ini, sebagai seorang anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Tentunya Tuhan tidak menginginkan kita sebagai seorang anak Tuhan yang sudah percaya kepadanya mengatasi kegalauan kita dengan cara duniawi. Tuhan tidak mau. Tuhan mau kita mengatasi kegalauan kita dengan caranya Tuhan, sebagai seorang anak Tuhan, sebagai warga kerajaan surga. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita apa? Di dalam kisah seorang janda yang katanya waktu itu datang kepada seorang hakim. Tapi rupanya hakim ini adalah hakim yang lalim, artinya hakim yang jahat, hakim yang sering tidak adil ya, hakim yang sering melakukan hal yang tidak benar. Tetapi sama siapa lagi dia mau datang kecuali kepada hakim ini untuk bisa membela haknya dan membenarkan dia dan memenangkan perkaranya. Dia datang kepada hakim itu. Terus menerus dia datang mengetuk pintu rumah si hakim dan terus menerus untuk memohon pertolongan dari si hakim. Awalnya pastinya hakim itu tidak mau menolong ibu ini, ya kan? Mana mau dia menolong, gak ada uangnya kok. Apa yang bisa dia dapatkan, apa manfaatnya? Tetapi karena ibu janda ini terus menerus, dikatakan terus menerus dan selalu sampai pada akhirnya sang hakim ini berpikir, aduh pusing ya, daripada aku setiap hari diganggu sama si janda ini, udahlah aku benarkan aja lah haknya, aku akan membela untuk perkaranya. Dan pada akhirnya ibu janda ini mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, melalui ilustrasi ini Tuhan Yesus mengajarkan apa? Tuhan Yesus berkata bahwa kamu lihat bahwa tidakkah Allah ya akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, sedangkan hakim yang lalim saja dia bisa menjawab apa yang diinginkan oleh si ibu janda. Apalagi Allah yang begitu mengasihi kita, yang menciptakan kita, yang mengenal kita, tentunya dengan doa siang dan malam. Ya, doa itu artinya kita datang kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, kita menceritakan segala keluh kesah kita, kegalauan kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan ya. Seperti ketika kita datang kepada seorang sahabat atau datang kepada seorang papa atau mama, ya kita datang menceritakan segala kegalauan kita. Dan Tuhan bilang apa? Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu akan mendengar setiap doa anak-anaknya. Tidak akan mungkin dibiarkannya orang-orang yang benar ini yang berseru kepadanya siang dan malam, ya. Pasti Tuhan akan menolong dan tidak mengulur-ngulur waktu. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan juga akan membenarkan kita dan akan mendapati iman kita kepadanya. Nah, teman-teman, ketika kita dalam situasi kondisi galau atau banyak masalah,
kita datang berdoa kepada Tuhan? Tentunya ada tujuan kenapa kita datang kepada Tuhan, ya. Kenapa? Sebagai anak Tuhan, kenapa? Kenapa harus sama Tuhan ketika kita berdoa dan menceritakan segala masalah pergumulan kita? Dan apa tujuannya? Apakah kita ketika datang itu hanya tujuannya untuk minta tolong supaya Tuhan segera menyelesaikan persoalan kita, atau supaya Tuhan segera menjawab doa kita? Karena kan firman Tuhan bilang, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Apakah hanya itu yang kita inginkan, supaya permintaan permohonan kita itu dipenuhin? Nah, anak-anak remaja yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita renungkan bagaimana kondisi ataupun relasi kita dengan Tuhan di dalam doa. Apakah kita datang hanya karena menginginkan sesuatu, atau kita datang karena memang kita rindu bertemu dengan Tuhan, dan kita tahu bahwa ketika aku sedang galau, tujuan utamaku itu hanya kepada Tuhan yang mampu dan sanggup untuk menjawab setiap doa-doaku dan menyelesaikan setiap kegalauanku. Ya, sebagai seorang anak Tuhan, harusnya itu ya, kita rindu bertemu dengan Tuhan, dan kita mengenal Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu, Tuhan yang peduli kepada kita, Tuhan yang mengerti kondisi kita, Tuhan yang tahu apa yang kita butuhkan, Tuhan yang pasti bisa sanggup untuk menyelesaikan setiap perkara dan kehidupan dalam setiap kehidupan kita. Nah, teman-teman, namun apakah ketika kita datang kepada Tuhan, terus kita memaksakan kehendak kita supaya apa yang kita mau itu loh yang dijawab oleh Tuhan? Ini juga kita harus renungkan. Kita harus mengubah pola pikir kita atau paradigma berpikir kita bahwa ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, itu artinya kita sedang mencari kehendak Tuhan dan mempersiapkan hati kita untuk menerima segala apa yang Tuhan ingin kehendaki di dalam kehidupan kita, ya. Jadi Tuhan yang tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Kadang-kadang manusia ini dia minta batu, gitu ya. Dia pikir batu ini itu yang terbaik, itu yang enak. Terus minta ular, pikir itu yang terbaik. Tapi Tuhan ya, firman Tuhan bilang, ketika manusia meminta batu, dia akan berikan roti. Ketika manusia meminta ular, dia akan memberikan ikan. Tidak mungkin dia memberikan yang tidak baik kepada setiap anak-anaknya. Oleh sebab itu, ketika kita di dalam doa, tujuannya adalah supaya kita mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tuhan, ketika Engkau izinkan terjadi ini di dalam kehidupanku, apa ya yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan untukku secara pribadi, ataupun untuk orang-orang yang ada di sekitarku, untuk keluargaku. Apa ya Tuhan? Aku mau tahu itu dan mohon hikmat daripada Tuhan supaya kita bisa menjalani rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman semua, Tuhan Dia akan memberikan yang lebih baik daripada yang pernah kita pikirkan, dan Tuhan akan memberikan apa yang benar-benar kita butuhkan dengan caranya yang ajaib, ya. Dan Yesus datang ke dalam dunia ini juga supaya kita mengenal Dia secara pribadi dalam wujud sebagai seorang manusia. Dia datang ke dalam dunia ini dengan satu tujuan, untuk mati di kayu salib. Supaya apa? Relasi kita dengan Tuhan tidak ada lagi penghalang. Karena ketika Yesus disalibkan, maka itu ada tirai bait suci terbelah menjadi dua, yang merupakan gambaran bahwa biasanya ada penghalang antara kita dengan Tuhan, harus ada perantara antara kita untuk bisa datang kepada Tuhan. Namun sekarang kita hidup di dalam zaman anugerah, yang dimana kita bisa langsung datang kepada Tuhan dan tidak perlu perantara, kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memang sudah mati di kayu salib buat kita. Dialah yang akan menyampaikan setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Makanya ketika kita berdoa kan kita selalu bilang ya, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Artinya kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus doa kita sudah didengarkan oleh Allah Bapa di surga dan oleh Tuhan Yesus, dan mereka akan menjawab sesuai dengan kehendak dan waktunya yang terbaik di dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman semua,
Mungkin dalam kondisi seperti ini ada juga yang berpikir, apakah salah kalau aku datang terus-menerus dengan doa yang sama? Apa Tuhan gak bosan dengan doaku? Karena kan terus-menerus kalau belum dijawab kan harus terus-menerus kan? Firman Tuhan juga katakan bahwa berserulah kepada Tuhan siang dan malam terus-menerus, justru itu yang Tuhan mau, dan itu tidak salah. Dan itu bukan doa yang bertele-tele, gitu ya, beda ya. Kalau doa yang bertele-tele itu artinya doa yang panjang, yang tidak tahu arah, yang tidak tentu arah, dan tidak tahu apa sih tujuan dia berdoa. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan, kita datang kepada Tuhan menceritakan segala isi hati kita dan kegalauan kita kepada Tuhan, artinya kita sedang menjalin relasi yang intim dengan Bapa kita yang di surga, dengan Tuhan kita. Ya. Nah, untuk galau ini ya, supaya kita ketika dalam kondisi galau, saya ada akronim ya, ataupun kepanjangan dari kata galau ya, sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu mari ketika kita merasakan galau ya, kekhawatiran di dalam kehidupan kita, kita ingat galau itu apa? God always listening and understanding. Ya, galau. God always listening and understanding. Ketika kita galau, kita ingat, oh iya ya, Tuhan akan selalu mendengar dan mengerti kita. Oleh sebab itu ketika aku sedang galau, aku akan datang kepada Tuhan Yesus Kristus yang akan mendengarkan setiap doaku dan peduli terhadap kehidupanku. Ada satu lagi akronim ya, yang mungkin pernah kita dengar bersama, itu PUSH, PUSH. Apa itu? Pray until something happen. Mari kita berdoa sampai sesuatu terjadi. Ya, dialah kehendak Tuhan yang jadi. Tuhan Yesus ketika di Taman Getsemani, dia juga berdoa kepada Allah Bapanya. Ada satu hal yang membuat dia sangat galau, yaitu dia harus menjalani hukuman mati di kayu salib, dan itu sangat berat. Dan yang paling berat adalah ketika dia menjalani hukuman itu, maka pada waktu itu juga dia akan menjadi gambarannya seperti tanggungan dosa itu ya, dosa manusia itu, seluruh dosa manusia itu di atas pundaknya. Dan Allah Bapa itu sangat benci dengan dosa. Itu yang paling membuat dia sangat-sangat sedih gitu, karena pasti Bapa akan berpaling wajahnya daripada dia, dan itu sangat sedih, sangat sakit sekali ketika Bapa yang kita dikasihinya itu tidak mau ataupun tidak sanggup melihat dia karena dirinya penuh dengan dosa manusia yang harus ditanggungnya. Namun ketika dia terus berdoa memohon pertolongan hikmat dan dari Allah Bapa, dan yang di akhir doanya dia katakan, Bapa, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Ya. Dan ketika kita berdoa, teman-teman, seharusnya kita juga boleh seperti Tuhan Yesus. Kita boleh ungkapkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan, ceritakan segala kegalauan kita. Namun di akhir doa kita katakan, Bapa, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Dan aku percaya kehendak-Mu lah yang terbaik di dalam kehidupanku. Amin. Dan kiranya apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan yang terbaik itu yang boleh digenapi. Karena ketika Yesus mati di kayu salib, walaupun dia harus menderita, itu yang terbaik bagi setiap manusia yang dia kasihi. Dan kita bersyukur untuk karya Tuhan yang begitu luar biasa itu. Dan jangan sia-siakan. Ya teman-teman, biarlah firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita bahwa apapun yang menjadi kegalauan kita, penderitaan kita, itu belum melebihi apa yang Tuhan Yesus alami. Dan ketika kita merasa galau atau menderita, Tuhan mengerti, Tuhan peduli, dan Tuhan tahu, bisa merasakan apa yang kita rasakan, karena Dia sudah terlebih dahulu merasakannya. Dan percayalah, ketika kita terus-menerus dan tekun berdoa, memohon pertolongan Tuhan, Dia akan jawab sesuai dengan kehendak dan waktunya yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan biarlah setiap ada pergumulan yang kita rasakan adalah menjadi satu momen kita boleh menjalin relasi dengan Tuhan itu lebih dalam lagi. Teman-teman, saya mau cerita bahwa ada seorang teman saya ya yang bersaksi bahwa ketika dia merasakan hidupnya aman-aman saja, tidak ada air mata,
dia merasakan sangat jauh dari Tuhan. Namun ketika dia harus ada air mata setiap hari, justru disitulah dia merasakan kedekatannya dengan Tuhan. Dan demikiannya juga seharusnya dengan saya dan juga dengan kita semua ya. Kita juga mau merasakan kedekatan dengan Tuhan melalui kegalauan-kegalauan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Mari ketika kita merasakan pergumulan itu, kita datang kepada Tuhan. God always listening and understanding. Ini yang menguatkan kita, memberikan kita pengharapan di dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami boleh diingatkan ya Tuhan, bahwa Engkau hanya sejauh doa. Ketika kami menjalani kehidupan ini, ketika kami merasakan banyaknya kegalauan, banyaknya pergumulan hidup yang harus kami hadapi, Tuhan, Engkaulah satu-satunya tempat sandaran kami. Engkaulah satu-satunya tujuan di mana kami boleh datang mencurahkan seluruh isi hati kami. Dan Engkaulah satu-satunya yang sanggup untuk menolong kami bisa melewati, menjalani ke hari-hari kami ya Tuhan, dan boleh mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Mohon anugerah-Mu Tuhan bagi setiap anak-anak remaja-Mu di tempat ini, agar boleh terus dijaga dan dipelihara untuk iman kerohanian, supaya tetap bertumbuh di dalam Tuhan, bahkan semakin mengenal Tuhan, dan bahkan boleh Tuhan pakai lebih lagi di dalam melayani Engkau di masa muda mereka. Mohon anugerah-Mu ya Bapa, supaya setiap kegalauan yang Tuhan izinkan, ini juga boleh menjadi satu sarana supaya anak-anak remaja-Mu boleh merasakan kehadiran Tuhan, bahkan pengenalan Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur biarlah Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini, dan kami boleh semakin dekat dengan Engkau Tuhan, semakin menjalin relasi yang intim dengan Tuhan, dan boleh semakin memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Engkau, untuk boleh selalu percaya mengandalkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.